kewenangan BPD. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan bahwa pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan. Bentuk tunjangannya antara lain tunjangan kedudukan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Tunjangan kedudukan. Tunjangan kedudukan merupakan tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan pasal 31 dan pasal 32. Seperti kita ketahui, BPD mempunyai fungsi 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Sedangkan berdasarkan pasal 32, BPD mempunyai tugas antara lain 1. Menggali aspirasi masyarakat, 2. Menampung aspirasi masyarakat, 3. Mengelola aspirasi masyarakat, 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat, 5. Menyelenggarakan musyawarah BPD, 6. Menyelenggarakan musyawarah desa, 7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa, 8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, 9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, 10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, 11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa, 12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan 13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berapa besaran dari tunjangan kedudukan tersebut? Tiap desa dan kabupaten tentu akan merumuskan besaran yang berbeda, karena belum ditemukan aturan yang mengatur besaran nominalnya. Yang ada adalah kalimat selama anggaran mencukupi dan anggaran dituangkan dalam APBDes. Saya berikan contoh untuk tunjangan kedudukan yang ada di salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo. Untuk Ketua BPD 900.000, Wakil Ketua BPD 800.000, Sekretaris BPD 750.000, Kepala Bidang Pemerintahan 700.000, dan Kepala Bidang Pembangunan 700.000 per bulan. Tunjangan BPD yang kedua adalah tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja. Hal ini sesuai dengan pasal 56 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tersebut. Tunjangan kinerja bersumber dari pendapatan asli desa. Salah satu yang bisa mendapatkan tunjangan kinerja BPD adalah pada saat BPD membuat produk hukum desa atau PHD. Di mana pembuatan produk hukum ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, kedua adalah proses penyusunan, 3 adalah proses pembahasan, 4 adalah proses penetapan, 5 proses pengundangan, dan 6 proses penyebarluasan. Dengan banyaknya kegiatan dalam proses pembuatan produk hukum desa, maka BPD dapat menganggarkannya. Misalnya untuk satu produk hukum desa dianggarkan 10 juta rupiah. Jika dalam tahun 2020 ini BPD merencanakan pembuatan 2 produk hukum desa, misalnya pertama pembuatan perdes kewenangan desa dan 2 perdes tentang aset desa, maka BPD dapat menganggarkan 20 juta rupiah. Tunjangan ketiga adalah tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya merupakan penunjang kegiatan dan kepentingan tugas dan fungsi anggota BPD. Tunjangan tersebut bisa berupa 1. Biaya perjalanan dinas dalam daerah, dan 2. Biaya perjalanan dinas luar daerah. Untuk lebih detail tentang tunjangan lainnya ini diatur dalam peraturan bupati di masing-masing daerah. Saya ambil contoh peraturan Bupati Sidoarjo nomor 77 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja desa tahun 2020. Disebutkan bahwa biaya perjalanan dinas dapat diberikan kepada kepala desa, perangkat desa, karyawan non-perangkat desa, BPD, dan mitra pemerintah desa yang mengikuti kegiatan kedinasan keluar desa berdasarkan undangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau dari kecamatan.
Yang dimaksud dengan mitra pemerintah desa adalah BPD, lembaga kemasyarakatan desa, pengurus BUMDes, organisasi masyarakat, atau masyarakat yang mempunyai keterikatan dan atau menjadi binaan terkait kegiatan pemerintah desa. Berapakah standar uang hariannya? Bahwa standar uang harian biaya perjalanan dinas sebesar Rp40.000. Sedangkan perjalanan dinas di luar daerah dalam provinsi di Jawa Timur untuk zona 1 meliputi daerah Surabaya, Gresik, Kabupaten Kota Mojokerto, dan Kabupaten Kota Pasuruan, maka BPD berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp250.000. Sedangkan untuk zona 2 meliputi daerah di luar zona 1, besaran uang harian zona 2 adalah zona 1 ditambah dengan Rp250.000. Jadi pada saat BPD melakukan perjalanan dinas untuk daerah zona 2, maka yang didapat adalah sebesar Rp500.000. Sedangkan untuk bantuan transport adalah bantuan dari pemerintah desa kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa setinggi-tingginya Rp50.000 untuk pelaksanaan di desa setempat. Pertanggungjawaban bantuan transport berupa daftar hadir dan tanda terima dari penerima bantuan.